Mari kita mulai kelas kita dengan menyalakan kamera. Silakan teman-teman yang sudah bisa masuk untuk menyalakan kamera semua. Silakan. Angelika, Bene, Christian, Fabiola, Michelin, Petronila, Selvi, dan yang lain-lain. Rekan-rekan, sore ini kita akan memasuki paruh kedua dari mata kuliah Pendidikan Agama, dan tema ketiga yang akan kita angkat adalah Agama dan Sains, sebuah tema yang barangkali pada level pendidikan sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan agama dan sains kurang mendapatkan perhatian yang memadai, dan kita berharap dalam 3 pertemuan kita akan belajar lebih tentang pertanyaan-pertanyaan orang zaman kini terkait dengan agama, terutama dalam kaitan dengan sains. Ya. Nah, saya akan mulai dengan menampilkan satu slide, dan setelah itu saya akan bertanya kepada kalian. Jadi silahkan kalian tetap menyalakan kamera tentang apa yang orang tanyakan, terutama dari sisi sains terhadap agama. Dan kita menyadari bahwa pengalaman religius orang-orang muda terutama sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya kalian yang sekarang ini kalian hidupi, terutama budaya digital. Nah, salah satu gambaran yang muncul dalam benak saya tentang ini adalah humankind, tentang perkembangan sains dalam musik. Minggu depan salah satu film yang kita tawarkan untuk kalian tonton adalah Afteyan, sebuah keluarga yang tidak hanya terdiri dari manusia, melainkan juga robot. Akan menjadi salah satu pilihan kalian. Gimana ya kalau kita memiliki keluarga dan salah satu anggota keluarga kita adalah robot? Dan film itu mengeksplorasi perkembangan teknologi terakhir yang ada di rumah kita barangkali. Seperti di panggung ini, saya kira kehidupan kita semakin berlipat dengan teknologi digital.
Kalau hidup kita sehari-hari semakin dipengaruhi oleh teknologi digital, kira-kira hidup beragama kita apakah seperti itu juga ya? Nah, kita akan mulai ngobrol. Saya akan meminta teman-teman yang belum menyalakan kamera ya, untuk menyalakan kamera. Silahkan Sylvia Rahmayani menyalakan kamera. Oke, Mbak Sylvia Rahmayani. Kita akan mulai dengan melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan agama, terutama dari perspektif orang-orang sains ya, orang-orang yang memberikan tempat istimewa pada sains. Nah, sekarang silakan Mbak Sylvia, pertanyaan yang diajukan orang apa sih? Terutama terkait dengan agama, terutama dari sisi sains ya. Silakan Mbak Sylvia. Baru gabung Romo, belum melihat tadi videonya. Tidak ada kaitannya dengan videonya. Belum. Jadi orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang punya latar belakang sains, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang agama. Nah, kamu sebutkan salah satu pertanyaan yang ada. Silakan. Pertanyaan tentang hubungan agama dengan sains ya, Romo? Hubungan antara agama dengan sains. Agama bertentangan dengan sains kayak gitu ya, Romo? Oke, agama bertentangan dengan sains. Contohnya apa, Mbak Sylvia? Enggak. Pertanyaannya, apakah agama bertentangan dengan sains gitu? Apakah agama bertentangan dengan sains? Contohnya, pertentangannya misalnya? Seperti misalnya? Apakah agama bertentangan dengan sains? Contohnya apa, Mbak Sylvia? Silakan, Mbak Sylvia.
Sains dan agama melayani fungsi yang berbeda dalam kehidupan manusia. Oke, kita pindah ke yang lain. Miss Shalin, silahkan menyalakan kamera. Nanti silahkan Mbak Sylvia, kita masih omong sesuatu yang tidak teoritis ya. Jadi jangan masuk ke yang teoritis dulu. Silahkan, Miss Shalin. Ya, Romo. Oke, silahkan. Salah satu pertanyaan terkait hubungan antara agama dan sains yang diajukan oleh orang zaman ini. Oleh apa, Romo? Oleh orang zaman ini. Apakah agama dan sains saling berkaitan? Apakah agama dan sains saling berkaitan? Kita masih mencari pertanyaan yang baik ya. Maisha, Amelia, Alimbalu. Silakan, Maisha, Amelia, Alimbalu. Oke, kita ke Kofifah Mulia. Silakan, Mbak Kofifah Mulia. Ya, Romo. Yuk. Pertanyaan yang orang ajukan terkait hubungan antara agama dan sains, salah satunya adalah dan sambil menunggu silahkan Oppo A92 mengganti dengan nama ya. Silahkan Kofifah. Bagaimana hubungan agama dengan sains? Bagaimana hubungan agama dan sains ya, masih sangat umum. Kita coba cari tahu yang lain. Lisa Saimani. Iya, Romo. Yuk. Pertanyaan apa yang orang ajukan terkait hubungan antara agama dan sains, terutama pada zaman sekarang? Apakah agama dan sains saling mengisi atau ikut berperan dalam menciptakan keharmonisan kita semua? Oke, kita masih ingin mendengar dari Rian Kevin. Pertanyaan apa yang orang ajukan terkait hubungan antara agama dan sains? Silahkan Rian Kevin. Oke, kita ke Mbak Febiola Erika. Apa pertanyaan yang orang ajukan terkait hubungan antara agama dan sains, Mbak Febiola Erika? Tentang konsep penciptaan, Romo. Proses penciptaan. Bisa dielaborasi, Mbak, tentang tema itu? Konsep
penciptaan dari pandangan sains dan pandangan agama. Oke, apakah ada perbedaan pandangan terkait Iya, Romo. dengan penciptaan antara pandangan agama dengan pandangan sains? Ya. Oke, Mbak Ririn. Ya, Romo. Oke, silakan Mbak Ririn. Kalau dari saya, Romo, mungkin masih bertanya apakah teori yang membentuk teori sains dan teori agama itu punya perbedaan seperti objektif dan subjektif. Oke, apakah agama itu lebih berada pada ranah subjektif, sementara sains itu berada Itu pada ranah yang objektif. objektif ya? Apakah Ya, seperti Romo. itu? Ya. Dan Ya, Romo, gitu. kalau begitu, apakah bisa ketemu ya kalau mereka berada pada ruang yang berbeda? Oke, Aloysius Tegar, Kristo Sejati. Iya, Romo. Oke, silakan. Pertanyaannya gimana, Romo? Pertanyaannya adalah, apa pertanyaan yang orang ajukan terkait hubungan antara agama dan sains? Kalau aku itu, Romo, kenapa ada itu dua pandangan itu, Romo? Oke, kenapa ada dua pandangan yang tadi Mbak Ririn bilang bahwa agama itu lebih sisi yang subjektif, sementara sains sisi yang objektif ya. Apakah dua-duanya dapat dibenarkan atau salah satu itu lebih benar daripada yang lain? Nah, kita akan coba lihat ya. Terutama yang akan kita ajukan di kelas ini sebenarnya kita mau melangkah sedikit lebih maju ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan hubungan antara agama dan sains. Yang mau kita bahas terutama adalah lingkungan digital itu merupakan dunia kita sekarang. Dan sekarang ini orang tidak sebatas menggunakan alat komunikasi, melainkan kita hidup dalam sebuah budaya yang hampir seluruhnya digital. Nah, kita pengen tanya-tanya ya, pengalaman kalian terkait dengan dunia digital itu apa sih? Ya, sehingga dikatakan bahwa kita tidak sekedar menggunakan gawai ya, tetapi kita hidup di dalam budaya itu. Kita minta Betran, Federica, Leoni, Ocin, silakan. Contohnya apa sih? Bahwa kita tidak sekedar menggunakan alat digital atau piranti digital, tetapi kita hidup di dalam budaya digital itu. Halo Romo. Yuk, silakan. Kalau menurut saya, contohnya itu ada komunikasi melalui WhatsApp gitu, Romo. Oke, yang baru saja down ya. Iya, betul, Romo. Oke. Buat kamu kalau kayak WhatsApp itu down ya beberapa waktu, apa sih efeknya buat kalian? Kalau pengalaman saya tadi itu susah banget Romo untuk komunikasi sama teman, memastikan kayak tadi ada teman yang nanya jadi Zoom atau enggak gitu loh Romo. Jadi kita sulit untuk berkomunikasi gitu. Oke, kalau misalnya kayak tadi terus kamu komunikasinya gimana, Bertrand? Nunggu WA kembali normal atau kamu mencari alternatif komunikasi? Kalau tadi sih saya sembari nunggu ngechat juga lewat Instagram atau Line terus Telegram gitu loh Romo.
Oke, kira-kira hidupmu jadi kayak apa sih? Misalnya WA ya, kita bayangkan seminggu misalnya gitu ya. Mati seperti tadi ya, down. Kalau saya pribadi sih masih oke sih Romo kalau misal WA down, tapi yang penting kita masih bisa cari alternatif yang lain. Misal kita ya langsung ketemu gitu sama teman, mungkin ada yang perlu diobrolkan, kita langsung jumpai saja temannya gitu. Oke ya, kalau bisa jangan semua down ya. Kalau WA down ya mudah-mudahan Instagram tidak, Facebook juga masih bisa kita gunakan ya. Gmail mudah-mudahan juga tidak down dan yang lain-lain ya, sehingga kita ada alternatif. Dan bahkan Bertrand kelihatannya akan memilih kemungkinan ketemu langsung ya dengan orang yang ingin dijumpai. Nah, itu menjadi solusi kalau misalnya alat komunikasi yang termediasi ya, terutama dengan teknologi itu mengalami masalah down ya, seperti sekarang. Oke, Mbak Suliani ya. Nah, sekarang kita agak mengubah sedikit percakapannya Mbak Suliani ya. Ya, Romo. Ya. Selamat sore. Selamat sore juga Mbak Suliani. Setelah kamu beberapa waktu ya kuliah atau sekolah daring ya Mbak, dan kemudian kembali ke luring ya, kamu lebih senang kuliah daring atau luring sih Mbak? Kalau secara mengikuti pembelajaran yang ada, lebih senang secara luring. Karena alasannya apa? Alasannya kalau secara luring, kalau kita bertanya itu, kita bisa bertanya sampai kita puas istilahnya, dan kita semua berada di kelas bersama dengan dosen untuk kita bertanya. Kalau pertanyaan masih belum jelas, kita masih punya kesempatan untuk bertanya lagi. Kadang-kadang kalau secara daring itu kita harus bergiliran dengan teman, dan kadang kita dapat jawaban hanya seadanya kadang-kadang. Begitu, Romo. Ya, ini yang wajahnya masih miring ya, Mbak Petronila Kiren. Kamu lebih suka daring atau luring, Mbak Petronila? Sama kayak Kak Subi tadi, kalau misalnya dalam pembahasan materi, saya lebih suka luring, Romo. Kalau selain pembahasan materi? Kalau ininya untuk kerjakan tugas, terus untuk kadang suka males gitu Romo kalau masuk kampus, karena pengennya tidur sampai siang. Oke, ya. Terima kasih Mbak Kiren. Kalau Mbak Febiola Erika, pertanyaannya agak kita ubah dikit ya, Mbak Febiola ya. Apa sih yang menurut kamu berubah dalam cara belajarmu setelah kita kenal ya dengan teknologi kelas daring ya? Ada sesuatu yang berubah nggak sih Mbak dalam belajar kamu? Ada, Romo. Silahkan diceritakan. Kalau sebelumnya kan, sebelum ada pandemi itu, kita belajarnya berfokus sama buku aja. Terus kalau setelah adanya pandemi, terus kita daring, kayak online gitu, itu lebih banyak buku yang didapatin itu dari online, terus belajarnya itu nggak berpusat di satu buku aja atau gitu. Oke, jadi salah satu yang Mbak Febiola apresiasi adalah ternyata sumber pengetahuan itu sangat beragam ya, dan buku perpustakaan, terutama perpustakaan yang luring ya,
Itu satu dari beragam sumber pengetahuan yang bisa kita akses ya. Jadi tahu ya bahwa selain buku ternyata ada banyak sumber pengetahuan yang lain ya. Kalau Mbak Ririn, hal yang positif dari apa ya kelas daring apa sih Mbak Ririn kalau kita boleh tahu? Hal yang positif ya Romo dari daring. Ada nggak sih Mbak Ririn? Kalau dari saya ya Romo, lebih menguntungkan dan positifnya di sini karena kita bisa berpendapat secara apa ya, karena nggak berhadapan langsung dengan orang, jadi nggak grogian sama lebih apa ya, lebih bisa mengutarakan pendapat begitu Romo. Oke, kalau ketemu dosen langsung, teman langsung gitu Mbak Ririn? Karena saya orangnya, iya karena lebih kesulitan, jadi apa yang ingin disampaikan juga kadang hilang karena apa ya? Karena grogi gitu sih lebih tepatnya Romo. Oke, terima kasih Mbak Ririn. Ternyata buat Mbak Ririn kelas daring malah menjadi solusi ya untuk Mbak Ririn yang kalau ketemu orang langsung itu malah grogi ya. Kalau ketemu orang di layar malah pikiran saya itu bisa terungkapkan semuanya ya. Tidak terdiskon ya. Nah, teman-teman, ini adalah perubahan dunia kita, terutama ketika kita hari ini, bila dunia ya. tanpa digital. Coba kita lihat. Nah, ini Mbak Najwa siap sih. Jadikanlah aku pacarmu, Cilon Seven. Kita masih setia dengan kaset kita kesayangan yang tetap diputar sampai kitanya kusut. Atau kepingan CD yang siapapun hanya dengan satu kali klik lewat audio streaming. Dulu, setelah nonton petualangan Sherina di bioskop, keinginan menonton ulang cuma bisa dipenuhi dengan membeli atau menyewa DVD di rental. Tak terbayang kita nonton satu film berulang kali tanpa harus duduk manis di depan televisi. Cukup dengan smartphone yang menyimpan banyak opsi tontonan yang menanti diputar. Sesuai namanya, video on demand. Awal tahun lalu saat narasi merayakan 1 dekade mata najwa, pandemi COVID belum merambah Indonesia. Tak terbayang ke depannya populasi kita diselamatkan oleh kemajuan teknologi. AI dan deep learning meningkatkan deteksi dan diagnosis COVID-19. Ya, ada Big beberapa data membantu pembuat kosakata baru kebijakan. ya, AI, Konsultasi dokter dilakukan jarak jauh, dan vaksin bisa diciptakan dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Membayangkan dunia tanpa digital seperti mengacak-acak sejarah. Digital begitu merasuki kehidupan kita sampai perbedaannya mustahil untuk dilihat lagi. Mustahil tergambarkan karena sudah lebur dalam keseharian. 6 dari 10 manusia di dunia hari ini menggunakan internet. Dan bila rata-rata manusia tidur 7-8 jam per hari, maka 40% dari jam bangun kita ada dalam internet. Bagaimana kita membayangkan hidup lepas dari itu semua? Dan ini belum akan berhenti. Para ilmuwan tidak lelah mengerjakan hal-hal baru. Pew Research Center merilis data tidak akan ada lagi keyboard, mouse, dan layar. Dunia di depan kita akan menjadi campuran realitas dan virtual sampai kita mungkin tidak bisa lagi membedakannya. Setiap orang akan memakai kacamata augmented reality dan menggunakannya untuk berinteraksi. Informasi akan mengambang di udara. Web akan muncul di dunia nyata, bukan hanya di layar kaca. Siapkah kamu? Bicara dunia digital selalu memancing kita untuk menduga-duga, berandai-andai, dan tentu juga khawatir. Perubahan kadang memang menggelisahkan. Apakah kita bisa menyesuaikan? Atau justru tergilas dan tertinggal? Lingkungan kerja semakin responsif terhadap kebutuhan digital. Diperkirakan ada 85 juta pekerjaan yang berpotensi tergeser oleh pembagian kerja antara manusia dan mesin. Namun disrupsi teknologi tidak hanya berpotensi menghapus pekerjaan lama, tapi juga menciptakan pekerjaan baru. Diperkirakan 100 juta pekerjaan baru akan lahir. Tapi siapa yang mengisi? Hanya 19% dari tenaga kerja di Indonesia yang memiliki dan mengaplikasikan kemampuan digital dalam pekerjaannya. Proporsi itu jauh tertinggal dari Australia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, yang masing-masing ada di kisaran 60%. Jadi, ada satu pertanyaan dari masa depan.
Apa yang hari ini bisa kita lakukan? Terima kasih Mbak Nana sudah mengajak kita untuk merenung-renung di sekitar kehidupan baru kita di era digital. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya pada kalian, apa yang menarik dari yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab tadi buat kalian? Oke, kita akan ke siapa nih? Saya coba cari-cari ya, agar semua tersapa. Saya mau ke Risa Cahya. Silahkan Risa Cahya. Yuk, silahkan Mbak Risa atau cowok ya ini waktu saya harus hati-hati ya. Oke, Mbak ya. Tadi pertanyaan apa ya, Romo? Oke, Mbak Risa, apa yang menarik dari yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab, Risa? Transformasi digital. Oke, transformasi digital. Ya, apalagi Mbak Risa? Oke, kelihatannya Mbak Risa ada masalah. Yohanes Wisnu, apa yang menurut kamu menarik dari paparan Mbak Najwa Shihab terkait dengan perubahan dunia kita semakin ke arah digital? Mungkin kalau dari saya itu tertarik dengan adanya hal-hal baru. Contohnya itu yang seperti dibilang Mbak Najwa tadi itu AI, artificial intelligence. Itu karena ada dua sudut baik dan sudut kurang baiknya. Di sudut baiknya, AI itu kan bisa membantu kita dalam ya pekerjaan ataupun lainnya. Namun untuk sisi buruknya, AI bisa saja kayak mengambil alih pekerjaan manusia itu sendiri. Gitu, Romo. Oke, kalau buat Wisnu ya, buat kamu AI itu apa ya, sesuatu yang masih jauh dari hidup kamu atau sesuatu yang kayaknya udah jadi bagian sehari-hari hidup saya deh. Dan menurut Wisnu sendiri, kamu sendiri lebih melihat positif atau negatif sih nggak, Wisnu? Dalam hidup kamu? Kalau dalam hidup saya sih, saya udah mungkin secara tanpa sadar saya udah merasakan penggunaan AI, kayak misalnya saya gunain Grammarly untuk nulis, karena itu tuh untuk membantu dalam penulisan, kayak membenarkan grammar, dan menurut saya merasakan untuk sekarang ini merasakan sisi positifnya, belum ada sisi negatifnya. Oke, kalau misalnya kamu menggunakan Grammarly ya, saya juga pakai yang profesional ya. Itu potensial membuat ini ya, teman-teman yang suka ngoreksi grammar gitu kehilangan kerjaan nggak sih, Wisnu? Atau mungkin dosen bahasa Inggris grammar ya, masih perlu nggak sih? Silahkan, Wisnu. Maaf, tadi bisa diulang karena saya tadi disconnect. Jadi pertanyaan saya adalah ini ya, Wisnu ya, kamu kan menggunakan aplikasi Grammarly ya, ada juga aplikasi Editage dan beberapa aplikasi yang saya pengen nyoba juga ya. Nah, kamu tadi bilang bahwa ini bisa berisiko ya, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara mungkin lebih manual ya, tapi sudah lebih computerized, seperti ngecek grammar gitu ya, ini akan menjadi pekerjaan yang hilang, atau menurut kamu kita nggak perlu cemas sih bahwa pekerjaan ngecek grammar akan tetap profesi yang tetap bertahan gitu. Kalau bisnis sendiri melihat fenomena Grammarly, Editage dan yang lain-lain tuh
kamu melihatnya gimana sih, Wisnu? Saya mungkin melihatnya untuk pekerjaan seperti itu mungkin akan hilang, tapi masih lama karena untuk sekarang kan perkembangan AI itu masih belum sempurna. Oke ya, jadi ada kemungkinan bahwa profesi ini akan menghilang, tetapi Wisnu punya keyakinan ya bahwa tidak akan dalam waktu yang dekat sekali ya. Kita masih butuh waktu, apalagi artificial intelligence ini sesuatu yang masih bertumbuh ya, belum sempurna ya. Kadang-kadang kita merasakan ya kalau di Google Translate itu suka masih belum halus ya terjemahannya. Banyak mengalami kemajuan sih daripada ketika saya awal-awal menggunakan Google Translate ya yang gratis itu. Tapi lama-lama bahkan untuk bidang-bidang ilmu yang terbilang agak jarang ya, seperti ilmu ketuhanan itu ternyata Google Translate pinter juga ya. Lama-lama terjemahannya saya acungi jempol ya, karena dia ternyata belajar ya dengan artificial intelligence. Oke, terima kasih Yohanes Wisnu. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Kita akan coba lihat ya. Ternyata dunia digital itu sangat mengubah hidup kita ya, dan bahkan dikatakan bahwa kita mengalami migrasi digital. Hidup kita yang semula masih pradigital, semakin bergerak ke arah digital, dan bahkan generasi kalian adalah generasi yang lahir sebagai generasi digital ya, tidak sekedar generasi internet ya. Generasi saya itu masih generasi mesin ketik, dan ketika saya SMA itu pindah ke komputer ya, dan kemudian sekarang ini ke generasi digital ya. Orang-orang seperti saya ini bermigrasi jadi imigran digital, sementara kalian dimasukkan dalam kelompok digital native ya, orang yang lahir dengan budaya digital. Jadi digital itu ada dalam DNA kalian sejak lahir ya. Nah, disebut juga bahwa kadang-kadang kalian itu masuk sendirian ya ke sebuah dunia yang mungkin sebagian masih asing buat kalian, dan institusi agama barangkali menjadi salah satu institusi yang keteteran juga ya untuk segera merespon perkembangan dalam dunia digital. Dan ini yang kita suka terutama dari para pengembang teknologi digital ya, seperti korporasi Facebook yang kemudian bermetamorfose menjadi Meta, bahwa interaksi antar manusia itu terus-menerus mengalami kemajuan dengan augmented reality, virtual reality, sehingga hubungan kita satu sama lain itu mengalami banyak kemajuan ya. Dan tahun lalu ya, Mark, CEO-nya Facebook yang kemudian bertransformasi menjadi Meta, ini share kepada kita ya fenomena yang kemudian kita kenal dengan fenomena metaverse ya. Nah, kita sekarang akan jalan-jalan belajar terutama dari sejarah ya. Tokohnya terkenal sebagai sejarah sosial. Jadi melihat fenomena sosial yang ada di sekitar kita, termasuk perkembangan teknologi digital yang dia sebut dengan dataisme ya. Nah, sekarang saya minta ya kalian membantu saya untuk membaca. Kita ke Shannon Putra, silahkan dibaca. Silahkan, agama baru yang paling menarik. Ya, silahkan. Agama baru yang paling menarik saat ini adalah dataisme. Ia tidak memuja Allah, tidak juga manusia, ia menyembah data. Oke, kalau kamu dengan Yuval Noah Harari kenal nggak? Atau pernah baca bukunya Homo Deus? Nggak kenal Romo sebenarnya. Oke, kenal ya? Kenal atau nggak kenal?
Enggak. Oh, nggak kenal. Oke. Enggak kenal. Ya, kamu sendiri kalau melihat kalimat ini apa yang menarik sih buat kamu? Mungkin kayak apa ya? Kayak manusia agak gimana ya, dengan adanya perkembangan era digital ini mungkin lebih mengarah kepada digitalnya daripada kepada keilahian mungkin. Oke ya, jadi dataisme, jadi data itu sekarang menjadi sangat penting ya, dan karena itu muncul istilah dataisme ya. Hidup kita itu sekarang apa ya, menurut para pakar terutama dari dunia IT ya, hidup kita itu bisa disederhanakan sebagai kumpulan data ya. Oke, Shannon, kamu baca lebih lanjut ya, slide ini, silakan. Cek. Ya, silakan. Silakan, Shannon, dibaca. Iya Romo, maaf sinyal agak goyang. Oke, nggak apa-apa. Dogma saintifik saat ini Anda dapat saja tidak setuju dengan pendapat bahwa organisme adalah algoritma dan bahwa jerapah, tomat, dan manusia hanya metode-metode berbeda dalam pemrosesan data. Namun, Anda harus tahu bahwa ini dogma saintifik sekarang, dan ia mengubah dunia menuju sesuatu yang tak terbayangkan. Oke, kalau kata algoritma, kamu merasa nggak bahwa misalnya apa ya, Facebook atau Meta atau Instagram itu apa ya, menjadikan apapun yang kita sukai, mungkin yang kita makan, mungkin yang kita beli, mungkin yang kita sembah, bahkan itu menurut kamu semua data itu dikumpulkan? Kamu merasa nggak sih? Saya rasa iya. Ya, misalnya sesuatu yang tidak terlalu apa ya, rahasia ya. Misalnya Shannon itu apa sih sesuatu yang menurut kamu sering kamu searching ya di media sosial, dan kamu merasa bahwa loh kok tiba-tiba di laman Instagram saya ya yang muncul misalnya restoran semua gitu ya. Kamu sudah mengalami kayak gitu nggak sih, Shannon? Iya, Romo, benar sekali. Oke, kalau kamu kalau nggak terlalu rahasia ya, apa sih yang menurut kamu ini menjadi sesuatu yang kamu searching dan kemudian muncul di laman kamu ya, dan kita kemudian menamainya sebagai algoritma ya? Paling-paling kayak video-video lucu sih, Romo. Oke ya, jadi misalnya kamu sendiri suka video kayak apa sih, lagu-lagu atau aktivitas tertentu, olahraga? Iya, lebih ke arah komedian, Romo. Oke, ke arah komedian ya, misalnya Lapor Pak gitu ya. Kita nonton satu dan kemudian kita selalu ditawari ya Lapor Pak yang lain ya dengan macam-macam pengunggah ya. Oke, terima kasih Shannon ya. Kita ke Tias, Acel, Kelsa, Cia. Silakan. Contoh algoritma dalam hidup kita. Bahwa ternyata data kita itu dikumpulkan ya, preferensi kita. Silakan Mbak Tias, Acel, Kelsa, Cia. Oke, kita lanjut dulu aja. Dan karena tadi dikatakan bahwa ini menjadi semacam dogma,
Lalu kemudian data itu bisa menentukan yang benar dan salah, ya. Dan sekarang ini kalau kita menempatkan dataisme sebagai semacam agama baru, ya, maka aliran informasi itu menjadi sangat penting di dalam hidup kita, ya. Maka sekarang ini data dikumpulkan, ya, dan bahkan ada beberapa kasus, ya, ketika data itu dipalsukan, bahkan data itu diperjualbelikan, untuk menekankan bahwa data itu semakin menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita. Dan ternyata bahkan di sini dikatakan, ya, oleh Yuval Noah Harari, dataisme bersifat misioner. Ia juga menghubungkan segala hal pada sistemnya, ya. Dan kita sekarang sebenarnya merasakan, ya, email kita dengan media sosial kita itu semakin terhubung, bahkan dengan rekening kita. Kalau kita misalnya berada di sebuah lokasi tertentu, itu ternyata nanti kalau terekam, ya, dalam itinerary kita, rekam perjalanan kita, ya, dikirim, ya, lewat email kita. Maka menarik sekali, ya, teman-teman, bahwa ternyata data itu menjadi semakin bagian penting di dalam hidup kita. Maka kita senantiasa terkoneksi dengan aliran besar data, ya. Dan bahkan di sini dikatakan bisa loh kalau kita itu terputus koneksi dari aliran data, lalu hidup kita itu kehilangan makna, ya. Misalnya beberapa jam yang lalu, ya, berapa netizen itu mengeluh karena WA tiba-tiba down, ya, lalu bingung mau ngapain, ya, karena terbiasa bahwa kita senantiasa terkoneksi dan tidak ada masalah, dan tiba-tiba ada sebuah masalah yang kita perlu untuk bersabar menunggu, ya, sampai kemudian pulih kembali. Nah, minggu depan kita akan melihat salah satu alternatif film untuk Anda, yaitu orang yang punya kedekatan dengan dunia sains. Film ini mungkin kurang populer di Indonesia, tentang seorang anak yang punya kejeniusan. Dia punya ayah yang sangat peduli dengan kemampuan istimewanya. Dalam sebuah laka kecelakaan, berusaha untuk menjadi sosok terbaik. Dan ibu ini mengagumi putranya yang punya keistimewaan dalam bidang matematika. Dan diceritakan saking jeniusnya untuk kompetisi matematika dunia. This is the most prestigious place to study mathematics on the planet. Sometimes I feel a bit alone. Dan seperti dataisme dikatakan, anak muda ini juga berusaha untuk rumus matematika yang dia miliki. Dan dia suatu ketika, ya, dan dia bertanya apakah, maka judul filmnya adalah X plus Y, ya. Nah, ini film yang saya sih sangat tertarik, ya, nonton. Nah, nanti mudah-mudahan ini menjadi salah satu film yang siapa tahu, ya, menarik buat kalian untuk kalian tonton juga, ya. Oke, rekan-rekan, kita melihat beberapa tayangan yang menghantar kita untuk menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang baru. Oke, Mbak Aulia, silahkan dinyalakan kameranya. Aulia? Sebentar, Oke, Mbak Aulia, ya.
Seberapa dekat sih Mbak Aulia dengan dunia digital? Seberapa hidup kamu itu dibentuk oleh budaya digital, Mbak Aulia? Mungkin dari keseharian saya yang saya habiskan dengan mungkin pegang HP hampir setiap hari itu menurut saya. Oke, kalau Mbak Aulia, kamu pernah menghitung nggak sih jam tidur kamu berkurang nggak sih sejak dunia digital itu menjadi bagian dari hidup kamu? Kamu merasa hidup saya kayaknya tidurnya tambah pendek, ya? Mungkin online-nya tambah panjang, terus apa lagi ya? Menurut kamu seberapa mengubah hidup kamu sih, Mbak, dunia digital yang kamu hidupi sekarang ini? Kalau untuk jam tidur mungkin berkurang. Kurangnya berapa jam, Mbak, kira-kira kalau boleh dihitung gitu? Kamu biasanya tidur berapa sih kalau kita boleh tahu? Yang seharusnya 6 jam jadi cuma 4 jam biasanya gitu. Oke, jadi merasa kurang nggak sih tidurnya? Merasa sih, Pak. Oke, Merasa kurang. kalau dalam arti yang positif ya, Mbak, dengan dunia digital ini kamu merasa hidup kamu lebih produktif, satu lebih bisa buat sesuatu gitu nggak sih? Contohnya apa? Mungkin lebih terbantu sih ya dalam kayak mengakses segala macam informasi kan di telepon ada. Ya. Terus materi-materi perkuliahan dari jurnal-jurnal bisa diakses secara mudah. Oke, kalau dosen-dosen kamu ya, seberapa mereka menggunakan ini sih, apa piranti digital, ya, sumber-sumber pembelajaran digital. Kalau kamu boleh melihat ya di dosen di prodi kamu ya, seberapa sih mereka memanfaatkan teknologi digital, sumber-sumber pembelajaran digital untuk kuliah gitu, Mbak? Karena sekarang sistemnya menggunakan LMS, jadi kayak mungkin lebih mudah diakses untuk link-link itu juga banyak juga pakai kayak quizzes lebih menyenangkan sih. Oke, kalau misalnya quizzes itu dibandingkan dengan bentuk-bentuk quiz yang lain, kekuatannya ada di mana sih kalau dalam pembelajaran? Gimana ya? Kan kurang lebih sama-sama ngerjain tugas ya, tapi kamu merasa apa sih yang membuat quizzes lebih menarik meskipun tetap ngerjain tugas ya dibandingkan dengan bentuk-bentuk quiz yang lain? Mungkin dari grafiknya lebih asik atau lebih enak gitu. Oke, jadi ngerjain tugas tapi kayak main-main gitu ya. Jadi sebenarnya tetap ngerjain tugas, cuman fun-nya itu ada ya. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Nah, sekarang kita coba tanya-tanya siapa lagi ya yang belum kita ajak. Mbak Novita Kristiani. Mbak Novita Kristiani. Oke, nanti beberapa teman yang tidak melakukan respon saya akan put in the waiting room ya, karena tidak memberikan respon padahal saya sudah menyapa kalian. Mbak Keisha Ginting. Hai Romo. Oke, Mbak Keisha Ginting. Pengalamanmu apakah mirip dengan Mbak Aulia atau kamu ingin menambahkan sesuatu? Iya, tidur kamu berkurang nggak sih, Mbak Keisha, atau malah tambah? Dengan Kenapa Romo? Di jam tidur kamu bertambah atau berkurang nggak sih? Dengan Iya,
apa ya, kamu kayaknya saya nggak tahu ya. Kalau piranti komunikasi yang kamu punya sekarang ini yang kamu gunakan sehari-hari apa saja sih Mbak selain HP gitu? Laptop. Ya, laptop, apalagi? Itu aja sih Romo. Oke. Handphone. Ya, sama handphone ya. 2 itu kurang nggak sih Mbak menurut kamu? Misalnya kalau kamu boleh minta pada orang tua dan langsung dikasih gitu ya. Kamu pengen nambah apa lagi sih? Ini jujur Romo jawabnya. Ya, jujur ya. Jadi kan kadang-kadang kita memang terbatas karena mungkin karena keterbatasan ekonomi orang tua atau kita harus nabung ya. Nah, biasanya nanti bulan-bulan Desember banyak diskon, Mbak, untuk elektronik ya. Nah, kalau misalnya Mbak Keisha boleh nambah ya perangkat digital atau perangkat pokoknya yang bisa membuat hidup kamu itu jadi lebih kaya, lebih produktif. Kamu pengen nambah apa sih Mbak Keisha? Saya pingin tapi sebenarnya nggak terlalu butuh ya Romo. Saya tapi kalau ada keren banget gitu ya. Apa Mbak Keisha yang kamu pengen? Ingin tablet Romo karena dia sebenarnya sama seperti handphone, cuman layarnya lebih lebar dan kalau dibawa ke kampus sepertinya nyatat dari dosen itu lebih gampang aja. Jadi kita bisa ambil file PowerPoint dari dosen, kita tambahin detailnya sedikit di catatan kita, Romo. Tapi kalau nulis dari buku kan kita harus catat ulang dulu semua. Itu sih Romo kalau dari sini. Jadi sekarang ini Mbak Keisha, saya nggak tahu ya, kalau misalnya untuk nyatet-nyatet gitu, kamu bawa laptop, kamu ketik, atau kamu masih pakai buku Mbak Keisha? Masih pakai buku Romo, karena saya lebih nyaman aja gitu menulis, karena saya bisa menyalurkan apa yang saya pahami, saya bisa nulis di mana aja. Kalau laptop kan terbatas, saya harus ngetiknya di mana gitu. Tapi kamu tetap bawa laptop ke kampus ya untuk kegiatan kamu, atau kamu ya laptop itu saya tinggal di kos atau di rumah gitu? Ya untuk beberapa saat saya bawa laptop ke kampus. Oke, kalau teman-teman kamu ya Mbak Keisha, sejak kamu boleh nengok kiri kanan gitu, teman-teman kamu gimana sih? Apa masih banyak kayak Mbak Keisha, jadi juga tetap bawa buku, nyatet gitu ya? Atau mereka sudah pakai tablet semua? Nah, kalau di kelas kamu gimana sih Mbak Keisha, sejauh kamu boleh mengamati ya? Kalau di kelas saya ya Romo, saya kan prodi BK, semuanya masih menggunakan buku untuk mencatat seperti itu. Dan saya sharing aja, saat hari Senin itu kita sebenarnya ada tugas, tapi kita nggak sekelas itu nggak tahu kalau saat itu tuh harusnya presentasi gitu. Jadi tugasnya bukan presentasi PowerPoint, tapi video tugas yang kita buat. Nah, terus dosennya bilang, oke, kelompok 1 maju. Terus kita kaget, kayak kita nggak ada yang bawa laptop Pak gitu. Jadi sekelas tuh bener-bener nggak ada yang bawa laptop. Jadi bapaknya, oh ya udah pakai laptop saya aja gitu. Terus dosennya bilang, zaman sekarang kuliah nggak bawa laptop sama kayak petani ke kebun itu nggak bawa cangkul gitu. Sekarang kan zaman sudah maju. Seperti itu sih Romo pengalaman. Oke, menurut kamu analogi dosen itu pas nggak sih? Maksudnya ya laptop kan nggak harus dibawa, cangkul kan nggak harus dibawa sepanjang waktu ya. Kalau kamu sendiri gimana? Apa terhadap komentar itu ya? Karena kan, waduh ini dosennya kok lebih maju dari kita ya. Kita aja bawa catatan ke kampus ya. Pak dosennya kok kayaknya malah selangkah lebih maju ya. Bilang kita itu bertani tapi nggak bawa cangkul ya. Kalau Mbak Keisha sendiri gimana tuh? Menurut saya karena kita masih maba, jadi kita masih terbiasa aja dengan buku dan materi dari dosen gitu. Karena kan SMA kebiasaan kita nyatetnya di buku, dikasih materi dari guru. Jadi kita belum mengetahui sebenarnya seberapa penting si laptop ini dibawa ke kampus gitu, Romo. Sedangkan kita selalu bawa handphone yang lebih mini, lebih gampang, lebih ringan gitu, Romo. Oke, ini pertanyaan terakhir ya buat Mbak Keisha ya. Ini mulai jadi permasalahan saya sih, tapi
siapa tahu ini sudah jadi permasalahan kamu juga ya. Saya tuh selalu pikir-pikir ya, bahwa laptop ke kampus itu kayak ribet banget ya, terutama pagi harinya ya. Waktu kita benahin ini ya, kabel-kabel, masukin, bawa kamera lagi ya. Karena laptop saya tidak terlalu bagus kameranya ya. Karena laptop paling ekonomis ya, jadi kamera di laptopnya yang tertanam nggak bagus, beruat ya. Yang saya pakai ini lebih baik karena ada kamera tambahan ya, tapi jadi ribet ya. Pagi-pagi berangkat selalu ada aktivitas berapa menit ya, masukin laptop, masukin kabel, masukin bawa HDMI dan seterusnya ya. Saya mulai pikir-pikir ya, gimana ya kalau di kamar itu ada satu laptop, di kantor ada satu laptop, di kelas kita tinggal satu laptop ya. Kayaknya hidup kita wah jadi ringan sekali ya. Kalau Mbak Kaisa sendiri ya, selain tadi membayangkan ada tab ya, ini jadi my dream, semoga comes true segera ya. Tapi kamu sendiri kalau misalnya ini ya Mbak Kaisa ya, misalnya yang paling dekat dengan Merican itu berarti Kolenbru gitu ya. Nah, misalnya kalau ke situ gitu, kamu membayangkan bahwa laptop kayak gitu nggak sih? Maaf Romo, kemana Romo? Jadi misalnya ke Cold and Brew ya, iya tempat ngopi yang di Demangan Baru itu loh ya. Kamu misalnya pergi ke tempat-tempat kayak gitu tuh, kamu membayangkan bawa tab, bawa laptop, atau kamu ya ke tempat ngopi ya ngopi lah sama ngobrol ya. Kalau Mbak Kaisa sendiri gimana sih? Apa ya? Kan dibilang ya, itu sudah menjadi style hidup kita, budaya baru kita gitu ya. Kamu sendiri kalau ke tempat-tempat kayak gitu, bawa tas, bawa laptop, bawa kerjaan, atau gimana sih Mbak? Saya nggak mau ribet sih Robo. Jadi kalau ke tempat yang seperti itu ya saya menyesuaikan tempat itu, misalnya tempat buat minum sama teman-teman ya tujuannya buat minum sama teman-teman, enjoy waktu kita bersama gitu. Kalau buat kerjaan saya tugas saya lebih suka ngerjainnya sendiri di kamar hening kayak gitu. Okay. Karena kalau kerjain di tempat kayak gitu fokusnya kayak terbagi gitu. Oke, jadi itu bukan tempat nugas ya. Jadi tempat nugas kamu itu kamar, perpustakaan, kampus, tapi nggak di tempat ngopi gitu ya, Mbak Kaisa ya. Oke, dan mungkin yang disampaikan oleh Mbak Kaisa ini banyak kita alami juga ya, karena kita ternyata hidup dalam dunia digital sekaligus masih transisi ya, masuk dalam budaya digital. Jadi kayaknya buat sebagian orang mungkin berbeda dengan Mbak Kaisa ya. Jadi di tempat ngopi yang bawa laptop ya, bahkan mungkin memikirkan hidup ya sambil minum kopi ya. Oke, rekan-rekan, ini menghantar kita pada pertemuan yang pertama. Kita berbicara dengan beberapa figur publik ya, dengan Mbak Najwa Shihab. Kita juga ngobrol dengan Yuval Noah Harari ya. Kita juga bicara dengan CEO-nya Meta ya. Mudah-mudahan ini menghantar kita untuk memulai pembicaraan tentang sains dan agama, terutama pada era big data, pada era metaverse. Dan minggu depan kalian akan melakukan aktivitas pribadi ya, sambil saya nyoba koreksi-koreksi video kalian ya, tulisan kalian. Ada beberapa video yang terkait dengan agama dan sains ya. Yang terbilang baru adalah film After Yang ya. Ini adalah gimana sih rasanya kalau dalam keluarga kita itu ada robot yang tinggal bareng kita. Dan robotnya ini sakit ya, sakit parah dan kemudian meninggal ya. Sedih nggak sih kalau robot yang sudah menjadi bagian keluarga kita itu sakit dan bahkan terancam meninggal? Itu film After Yang ya. Lalu film yang kedua adalah
Theory of Everything ya, yang cerita tentang Stephen Hawking, orang yang sering dibilang orang ini suka ngecek-ngecek agama ya karena dia seorang ilmuwan ya. Nah, tapi nggak sesimpel itu sih. Mungkin seringkali agama ditampilkan sangat anti sains sehingga orang-orang yang terlibat dalam dunia sains kadang-kadang jengkel ya, emosi. Maka pendapat-pendapatnya menurut saya menarik ya. Itu adalah kisah hidupnya Stephen Hawking ya. Terutama ketika dia sakit ya, ada dalam krisis hidup, dan nanti salah satu teman perempuannya yang diajak nikah, dia bilang pada Stephen Hawking ya, kamu masih punya ruang untuk Tuhan nggak sih dalam hidup kamu ya? Lalu film yang ketiga adalah X plus Y yang baru saja kita tonton. Itu film romantis banget dengan latar belakang matematika ya. Buat kalian yang tertarik, itu film itu recommended banget sih. Saya seneng ya. Mungkin anak-anak BK akan seneng nonton film itu ya, karena ada traumanya ya. Terutama ketika anak itu kehilangan bapaknya dan ternyata ibunya merasa, waduh ternyata berat juga ya untuk menemani anak dengan abilitas khusus ya dalam bidang matematika. Pada saat yang bersamaan juga punya persoalan untuk trauma dengan pengalaman kehilangan bapaknya karena kecelakaan. Nah ini mungkin teman-teman BK akan senang nonton ya, boleh nonton bareng-bareng. Kalau Mbak Keisha udah punya tab, nanti bisa nonton di tabnya Mbak Keisha ya. Lalu film yang keempat adalah film yang agak lama, tapi menurut saya menarik juga, tentang seseorang yang pengen cita-cita jadi astronot ya, karena dia melihat ada pesawat ulang-alik dari Rusia dan kemudian dia kok Amerika belum punya pesawat kayak gitu ya, maka dia bermimpi untuk menciptakan roket ya. Nah, filmnya adalah October Sky. Saya juga bingung ya karena semua filmnya recommended. Minggu depan kalian pilih salah satu lah ya. Film yang terakhir juga keren banget karena di situ ada konflik dengan bapaknya ya, sampai putranya itu memutuskan untuk minggat ya, karena merasa kalau saya tinggal di rumah itu saya nggak bisa meraih cita-cita saya. Tapi kemudian pada menit-menit terakhir akhirnya bapak dan anak ini damai lagi. So sweet ya damainya ya, membuat kita yang nonton itu tanpa sadar ya menitikkan air mata saking tersentuhnya ya. Merasakan anaknya kok disia-siain sih bapak ya. Lalu pada akhir bapaknya mengapresiasi karya roket. Itu adalah 4 film yang minggu depan silahkan kalian tonton ya, salah satu untuk memperdalam dunia sains, dan nanti silahkan kalian juga menemukan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait tentang agama yang bisa kita bicarakan di sini. Oke, rekan-rekan, dengan demikian berakhir perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perjumpaan kita dan nanti rekamannya akan saya bagikan ya. Mudah-mudahan tidak ada persoalan dalam mengcopy rekaman ke YouTube ya. Oke, terima kasih semuanya dan selamat sore. Selamat sore Romo, maaf tadi kami. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, terima kasih. Sore Romo, maaf tadi kami tidak bisa menjawab soalnya sinyalnya ngedown, jadi nggak bisa untuk menjawab gitu. Maaf ya Romo. Oke.